sebelumnya kita ambil ke min dwg ya teman, perintah min dwg units. Nah di min dwg unit ini, nah kita lihat di min dwg unit ini kita akan menentukan yaitu satuan yang akan kita gunakan untuk panjang sebuah objek yang kita perlukan. Nah misalnya di nomor 1 inch, dalam 1 inch, apa kita akan gunakan dalam 1 inch atau kita akan gunakan dalam satuan feet, atau nomor 2, nomor 3 mm, nomor 4 cm, nomor 5 decimeter, dan nomor 6 meter. Namun saya lebih suka menggunakannya itu dalam bentuk yaitu centimeter ya. Kita bisa ketik 4 aja di sini, unit for length ini 4, lalu kita enter dia sampai perintah min dwg yang ada di sini menghilang. Enter. Oke, untuk membuktikannya kita ambil yaitu perintah units atau UN ya, UN. Di sini kita lihat oke, dia sudah dalam perintah centimeter. Kita bisa menggunakan precision yang sesuka hati. Kita bisa menggunakan precision 2 belakang koma atau juga 1 belakang koma, dan saya gunakan 4 belakang koma. Oke. Nah, setelah itu kita ulang dulu ini, kita hapus. Kita menghapusnya bisa menggunakan yaitu Ctrl X ya, Ctrl plus X. Nah setelah itu kita ambil line juga, line lagi, lalu enter, tarik dari sini ke sini 200, lalu enter. Oke, kita escape. Nah kita kalau dimension ya, dimensionnya dari sini ke sini. Oke, nah di sini dimension di sini ya, kita melakukan dimensionnya, dia punya ukuran 2 cm, namun untuk ukurannya atau angkanya terlalu kecil dan erosnya terlalu kecil dan tidak berwarna sama sekali, tidak memiliki gaya hidup sama sekali gitu. Nah buat teman-teman kita bisa lari ke dim style-nya atau DIMS ya, dim style, lalu enter atau klik di sini. Nah di dim style ini kita bisa gunakan yaitu kita di dim style ini kita akan membuatkan pengaturan kita tersendiri ya, yang mana kita suka. Saya akan besarkan dulu ini. Nah ini dia, kita buatkan yang baru. Misalnya kita buatkan dim kita buat huruf besar saja, dim 1:100 ya, lalu kita continue. Nah di lines ini kita akan ditemukan dengan dimension linesnya atau bagian linesnya, bagian garisnya. Misalnya kita gunakan warna red ya, atau warna yang kita sukai sajalah begitu. Saya akan gunakan dia warna giant ya, warna giant. Dan untuk line type nya kita bisa gunakan, saya gunakan continuous, dan juga di line width kita bisa gunakan ketebalannya yang sesuai dengan kita inginkan. Saya akan gunakan 0,05. Nah, di sini baseline spacingnya kita tidak usah mengobrak-abrik ya. Di sini ada suppress-nya atau seperti ini. Jika kita checklist di dim line pertama, dia akan hilang ya. Nah, keduanya akan hilang, namun itu tidak akan kita gunakan. Di extension lines atau lanjutan garisnya, jadi lanjutan garis yang di sini ya. Kita misalnya gunakan warna merah ya. Kita bisa gunakan juga warna kuning, dan saya lebih suka kuning. Line type X-line-nya kita gunakan continuous semua. Oke, di sini kita di suppress ini kita jika lakukan checklist di X-line pertama, dia akan hilang, dan juga X-line kedua ini dia akan hilang. Nah setelah itu teman, kita akan, kalau saya sih di extend beyond dim lines-nya ini, saya lebih gunakan dia di 1 ya, 1 dan juga 1. Nah di simbol and arrows-nya, di simbol and arrows saya akan lebih memilih yang namanya architectural text ya, seperti ini. Kita bisa ganti suka hati. Nah setelah itu kita untuk ukuran arrow size-nya atau untuk ukuran tanda panahnya ini ya, atau tanda seperti ini, tanda miringnya ini, kita bisa gunakan sesuka hati. Saya akan gunakan yaitu 1 saja, 2 saja. Nah untuk center marks-nya atau tanda tengahnya tadi kita gunakan dia, kita tidak memerlukan tanda tengah atau non, kita menggunakan tanda tengahnya juga, kita menggunakan tanda tengah berupa line atau garis, namun saya gunakan itu mark dengan ukuran sudah sama saja ya. Saya bukan 2 sesuai dengan arrow size saya.
Nah, untuk print size-nya ini saya tidak akan ganggu. Setelah itu kita akan pergi ke yang namanya teks. Nah, di teks ini kita akan gunakan teks standar saja. Teks colornya kita bisa gunakan red, dan saya lebih suka dia warnanya hijau saja ya, kalau saya sih. Nah, setelah itu untuk teks height-nya atau tinggi teksnya kita tidak usah ganggu, ini sudah kelihatan sudah pas. Nah, untuk draw frame berarti kita melakukan yaitu bingkai pada sebuah teks yang kita gunakan, namun saya tidak suka. Nah, untuk vertikalnya kita bisa, untuk peletakan teks placement atau peletakan teksnya kita bisa gunakan center atau diantaranya. Nah, ada juga above di atasnya, dan saya lebih suka dia di center, horizontalnya center. Dan juga view directionnya kita bisa coba ini, dia akan terbalik seperti ini. Namun kita kembali ke seperti awal. Nah, untuk offset from dim line nya, saya akan gunakan itu 2 ya. Offset jarak dari garis dimensinya, jarak dari garis dimensi dari sini ke sini, yang di sini. Oke teman ya, saya lebih besarkan lagi. Oke, lalu di sini ada tanda titik tengah, tanda 3 titik ya. Kita akan klik. Di sini saya tidak akan berabrik juga ya dengan udaranya. Kita bisa gunakan sesuka hati kita untuk font name-nya gimana, tapi saya lebih suka standar dan juga regular. Untuk font style-nya, untuk kliknya tidak saya ganggu. Lalu kita cancel. Nah, di fit. Nah, di sini di fit ini adalah fit option atau kecocokan opsinya. Misalnya di sini, if there isn't enough room to place both text and arrows inside extension lines, the first thing to move outside the extension lines is, jadi bahasa Indonesianya, jikalau memang ya di sini tidak memiliki ruang yang cukup untuk kedua teks dan tanda panah, nah di dalam lanjutan garis atau garisan lanjutan, hal pertama yang akan dilakukan digerakkan keluar extension garis ini adalah, misalnya kita bisa baik lift text dan juga arrows-nya. Untuk yang print keluar itu ada arrows, jadi yang di luar akan kita buat adalah tanda panahnya kita akan buatkan keluar jika memang tidak memiliki ruang yang cukup. Untuk yang ketiga yaitu text, yang akan kita keluarkan jika memang ruang tidak cukup. Di sini kedua text dan arrows, dan always keep text between next line. Jadi di sini selalu letakkan teks di antara garis lanjutan seperti ini, selalu letakkan walaupun tidak muat gitu. Nah, setelah itu adalah text placementnya tadi. Di text placementnya tadi ya, ini text placement ini sama seperti yang tadi, ini akan berhubungan dengan ini. Misalnya kita cek di sini beside the dimension line, ketika teks tidak memiliki posisi yang default, maka tempatkan di, misalnya kita buatkan di samping ya. Kita akan gunakan use override scale-nya, itu kita buatkan yaitu 3. Habis oke. Lalu set current close. Kita ambilkan dimensionnya, ambil klik kiri dan klik kiri ini. Nah, jadi untuk pilihan pertama tadi atau beside-nya, berarti dia berada di samping daripada dim lines-nya dan lanjutan extension lines-nya gitu. Nah, kita escape, kita kembali ke dim style-nya. Nah, untuk pilihan kita modify dulu, ambil modify di fit option-nya, kita ambil dia di over dimension line with leader, berarti dia melewati dimensi lines-nya dengan kepala dimensinya. Kita klikkan dulu set current close, kita buktikan seperti mana. Kita Ctrl X dulu ini, Ctrl X dulu, lalu kita ambil dimension. Sini dia akan berubah. Kita ambil di sini ya. Nah, jadi dia di sini melewati dimension lines ya dengan kepala dimensinya seperti ini ya. Untuk contoh daripada nomor 2 tadi ya, kita escape lalu ambil dim style, lalu enter atau klik sini modify. Dan misalnya kita ambil yang ketiga ini, over dimension lines without leader, kita oke kan dulu, lalu kita set current dan close. Kita hapus dulu ini, Ctrl X.
Nah, ambil dimension lines, kita klik dari kiri sini ke sini, sama saja dia. Nah, di sini tanpa kepala leadernya atau tanpa kepala dimensinya. Oke teman ya, seperti itu untuk yang ketiga perintah tadi. Lalu kita escape, kita kembali ke dim style-nya, dim style. Atau juga untuk kembali ke perintah dim style, kita ambilkan perintah dim style, lalu modified yang tadi. Nah, kita kan karena kita tidak ingin teks yang berada di samping daripada extension lines-nya ataupun berada di samping dimension lines-nya, kita akan mencek di sini dan ini kita akan buat di sini. Nah, ini akan lebih rapi seperti ini teman ya. Setelah itu untuk primary units-nya, kita lanjut primary units-nya tidak ada ya. Oke, kita okekan saja. Lalu kita set current. Jadi setiap teman-teman melakukan modified pada sebuah dimension lines atau dimension style manager, kita akan selalu melakukan mengklik set current supaya yang kita lakukan perubahan itu tetap tersimpan pada dimension style manager kita. Lalu kita close kan. Nah, kita close, kita hapus itu, Ctrl X nya. Jadi kita misalkan buatkan garis line-nya L, line, lalu enter. Kita buatkan itu dia 200 ya, 200, lalu enter, escape. Kita ambil dimension lines-nya, kita klik dari sini, kita klik dari sini. Oke, 200. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan pembedaannya di mana sih untuk pembedaan antara itu dimension lines ini. Untuk dimension lines pertama itu buat dari tanpa ada pengaturan, dia seperti ini, tanpa adanya warna kehidupan, dan mengurangi kesukaan kita atau keinginan kita itu untuk melakukan dimension line atau melakukan pengukurannya. Namun dengan untuk pilihan kedua kita setelah kita melakukan dimension style manager, nah ini dia hasilnya teman. Jadi dia lebih indah, lebih bagus sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Oke, sampai di sini buat pengaturan kita buat aplikasi AutoCAD yang saya bagi kepada teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya. Tunggu video saya berikutnya. Sampai jumpa. Salam tech.